Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, aku memulai membaca kisah ini. Dialah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihi seluruh hambanya yang beriman kelak di akhirat. Dengan pertolongan Allah, dimulailah sebuah hikayat yang mengisahkan zaman Raja Harun al-Rasyid di negeri Baktak, serta keadilan pemerintahannya yang tersohor. Alkisah, ada seorang penghulu di negeri itu yang sangat adil dalam menegakkan syariat. Penghulu ini memiliki seorang putra tunggal yang dinamainya Abu Nawas. Seiring waktu, Abu Nawas pun tumbuh dewasa. Suatu ketika, ayah Abu Nawas jatuh sakit parah. Ia memanggil putranya dan berkata, "Wahai anakku, aku berpesan kepadamu, jika ajalku tiba, ciumlah telinga kananku. Jika wanginya harum, engkaulah penggantiku sebagai penghulu. Namun, jika baunya busuk, janganlah engkau mau menjadi penghulu. Sebab aku telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan pekerjaan agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak pernah mau berbuat salah, dan tak sekalipun aku sudi menerima suap. Mengenai itu, wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Jika aku pernah terhilap, sesungguhnya niatku tak pernah berani melakukan pekerjaan yang salah menurut syariat." Setelah berucap demikian kepada putranya, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah Abu Nawas pun berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Nawas pun datang mencium telinga ayahnya, dan terciumlah bau busuk. Seketika itu, Abu Nawas tahu bahwa ayahnya sedang menghadapi siksa Allah. Karena itulah, Abu Nawas mulai berpura-pura gila. Sekembalinya dari pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sebatang pohon pisang, menjadikannya kuda-kudaan, lalu berlari-lari pulang dari kuburan ayahnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan banyak anak-anak dan membawa mereka ke kuburan ayahnya sambil membawa rebana. Ia memukul rebana itu di atas makam ayahnya. Semua orang di negeri itu pun heran menyaksikan tingkah laku Abu Nawas yang aneh. Mereka pun berkata, "Sungguh sayang Abu Nawas menjadi gila." Kabar ini terdengar oleh Raja Harun al-Rasyid, yang kemudian memerintahkan hambanya untuk memanggil Abu Nawas. Hamba raja pun menyembah, lalu pergi ke rumah Abu Nawas. Kata hamba itu kepada Abu Nawas, "Tuan hamba dipersilahkan menghadap paduka raja." Abu Nawas pun berangkat. Setibanya di hadapan raja, Abu Nawas duduk dan menyembah. Raja Harun al-Rasyid pun bersabda, "Wahai Abu Nawas, engkau akan kuangkat menggantikan ayahmu." Namun Abu Nawas berlagak gila dengan perkataan yang tak karuan sambil beranjak. "Iya, Tuan Raja, itu terasi asalnya orang," ujar Abu Nawas lalu berjalan pergi. Raja Harun al-Rasyid yang mendengarnya merasa heran melihat tingkah Abu Nawas yang bicara tak masuk akal. Raja Harun al-Rasyid pun murka, lalu memerintahkan hambanya untuk menangkap Abu Nawas dan mencambuknya 25 kali. Setelah itu, Abu Nawas keluar kota. Sesampainya di pintu kota pertama, ia ditahan oleh penjaga gerbang yang meminta bagian dari apapun yang diberikan baginda kepada ayahnya dulu. "Sewaktu engkau masuk tadi, kita sudah berjanji. Apa engkau lupa perjanjian itu? Jika ada kurnia baginda, kita bagi 2. Sekarang mana? Kami minta bagian." Abu Nawas pun teringat janjinya, lalu sigap mengambil sepotong kayu, memukuli penjaga pintu itu 25 kali. Penjaga pintu pun kesakitan. Abu Nawas pun berhasil keluar. Penjaga pintu kota yang dipukuli Abu Nawas itu segera menghadap Raja Harun al-Rasyid, duduk lalu menyembah. "Ya Syah Alam, ampun beribu-ribu ampun paduka raja. Hamba hendak mempersembahkan hal Abu Nawas. Ia memukul patik 25 kali. Sekarang bagaimana hukumnya?" Raja Harun al-Rasyid menyuruh hambanya memanggil Abu Nawas. Hamba raja pun pergi, sampai ke rumah Abu Nawas lalu berkata, "Tuan hamba dipersilahkan baginda." Abu Nawas pun segera berangkat menghadap baginda. Setibanya di hadapan raja, ia duduk menyembah, maka sabda baginda,
"Wahai Abu Nawas, apa benar engkau memukuli penjaga pintu kota?" Maka saud Abu Nawas, "Ampun beribu ampun, betul sekali hamba memukulnya, sebab hamba sudah berjanji, dan apa yang tuanku berikan, dia minta bagiannya, maka hamba pukul." Maka sabda baginda kepada penjaga pintu itu, "Apa betul engkau berjanji? Kalau begitu, benarlah Abu Nawas." "Dia tuanku, betul hamba berjanji." Maka Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Raja Harun al-Rasyid pun bersabda pada wazirnya, "Wahai Lokman, bagaimana pendapatmu tentang siapa yang akan menjadi penghulu?" Maka sembah Lokman, "Jika demikian, baiklah juga paduka raja mengangkat orang lain sebagai penghulu." Raja Harun al-Rasyid pun kemudian mengangkat orang lain untuk posisi itu. Setelah didengar oleh Abu Nawas, ia pun merasa amat suka hatinya dan mengucap, "Alhamdulillahirabbil alamin, aku terbebas dari bala ini." Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah kampung. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Nawas masuk ke dalam kampung tukang bubur. Tukang bubur itu melihat seorang laki-laki lalu sigap menangkap dan mengikatnya. Kata Abu Nawas, "Hei tukang bubur, jangan masukkan aku ke dalam kuali bubur ini, karena aku kecil lagi kurus. Lebih baik jika engkau mau melepaskan aku bisa carikan seorang yang besar dan gemuk. Itu lebih baik, dagingnya banyak dan gemuk." Maka kata tukang bubur itu, "Di mana orang yang kau katakan itu? Bawa kemari." Maka kata Abu Nawas, "Baiklah, jika engkau melepaskan aku akan bawa kemari orang yang gemuk itu." Tukang bubur dan Abu Nawas pun berjanji dengan teguh. Maka Abu Nawas pun dilepaskan. Abu Nawas lalu pergi menghadap Raja Harun al-Rasyid. Setelah dilihat Raja Harun al-Rasyid bahwa Abu Nawas datang, baginda pun bersabda, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau lama tidak datang menghadapku? Baru sekarang ini aku melihatmu." Maka sembah Abu Nawas, "Ampun beribu-ribu ampun ke bawah duli paduka raja, Patik tidak menghadap duli Syah Alam karena Patik melihat sesuatu yang sangat ajaib sekali. Sepanjang hidup Patik di dunia ini, belum pernah Patik melihat yang seperti ini." Maka sabda Raja Harun al-Rasyid, "Apa yang engkau lihat itu, Abu Nawas? Aku pun sangat ingin melihatnya." Maka sembah Abu Nawas, "Jikalau duli Syah Alam hendak melihat, Patik bisa bawa ke tempat itu. Akan tetapi, janganlah Syah Alam memakai pakaian kerajaan. Hendaknya Syah Alam memakai pakaian darwi saja. Barulah Patik bisa membawa ke tempat itu. Dan janganlah tuanku membawa rakyat, melainkan Syah Alam bersama Patik saja." Raja Harun al-Rasyid pun mengikuti perkataan Abu Nawas itu. Setelah itu, berjalanlah Raja Harun al-Rasyid bersama Abu Nawas pada waktu malam yang gelap. Abu Nawas membawa Raja Harun al-Rasyid masuk ke dalam kampung tukang bubur itu. Tukang bubur itu sudah bersiap sedia menanti orang yang berjanji akan membawa seseorang yang gemuk. Baginda serta Abu Nawas pun sampailah di rumah tukang bubur itu. Setelah dilihat oleh tukang bubur itu, ia pun segera menangkap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas pun lalu melarikan diri. Di dalam hati Abu Nawas, jika baginda itu orang yang berakal, niscaya ia akan lolos. Dan jika baginda itu tiada berakal, niscaya ia akan mati dimasukkan orang ke dalam kuali bubur itu. Maka tersebutlah perkataan baginda di dalam rumah tukang bubur itu. Ia diikat oleh tukang bubur, hendak dimasukkan ke dalam kualinya. Raja Harun al-Rasyid pun heran oleh perbuatan Abu Nawas ini. Setelah itu, Raja Harun al-Rasyid pun berkata kepada tukang bubur itu, "Hai tukang bubur, apa gunanya aku kau masukkan ke dalam kuali ini?" Maka kata tukang bubur itu, "Karena sebelumnya aku mendapatkan seorang bertubuh kecil, hendak aku masukkan ke dalam kuali bubur ini, tapi dia berkata dan berjanji akan membawakan kemari seorang yang gemuk lagi besar. Nah, sekarang ini telah sungguh bagaimana janji orang kecil itu. Apalagi banyak bicara. Sekarang aku akan masukkan engkau ke dalam kuali bubur ini juga." Maka heranlah Raja Harun al-Rasyid akan perbuatan tukang bubur itu. Dalam sehari seorang dimasukkan ke dalam kuali buburnya, lalu pagi-pagi harinya dijual di pasar buburnya itu. Maka baginda pun berpikir dalam batinnya,
Baiklah, aku minta kepadanya. Maka sabda baginda kepada tukang bubur itu, berapa keuntunganmu dalam sehari berjual bubur? Maka kata tukang bubur itu, tidak tentu, kadang dapat 1 ringgit, kadang dapat 2 ringgit, dan kadang 4 ringgit. Maka sabda Raja Harun Ar-Rasyid itu, jikalau engkau memasukkan aku ke dalam bubur ini, hanya akan dapat 1 ringgit saja. Tetapi, jika engkau melepaskan aku bisa mencarikan keuntungan dalam sehari 4 ringgit. Carikan gunting dan kain perca yang baik, aku bisa membuat kopiah, karena aku tukang kopiah. Dalam sehari, 1 kopiah bisa selesai. Setelah itu, tukang bubur pun pergi mencari gunting dan kain yang baik-baik yang bisa diperbuat kopiah. Ia membelinya kira-kira 4 ringgit, lalu dibawanya pulang. Sesampainya di rumahnya, lalu diberikan kepada orang gemuk itu. Setelah itu, baginda pun membuat 1 kopiah setiap hari. Lalu dijual oleh tukang bubur di pasar, dan dibeli orang dengan harga 5 ringgit. Tukang bubur itu pun pulang dengan suka hatinya mendapat 5 ringgit sehari itu. Setelah raja membuat lagi 1 kopiah yang lebih baik, maka dijualnya lagi laku 6 ringgit. Dengan demikian, raja membuat kopiah kira-kira 10 buah. Maka tukang bubur pun terlalu suka hatinya mendapat setiap hari 4-5 ringgit. Pada suatu hari lagi, Raja Harun Al-Rasyid pun membuat lagi 1 kopiah yang sangat baik. Akan tetapi, di dalam kopiah itu, Raja Harun Al-Rasyid menyertakan surat kepada Mantri Lokman, yang isinya, "Wahai mantriku, berapapun harga kopiah ini, belilah, dan nanti malam, datanglah ke kampung tukang bubur itu, serta bawalah segala rakyatmu, sekitar 400-500 orang, karena aku terpenjara di dalam rumah tukang bubur ini." Demikianlah bunyi surat di dalam kopiah itu. Setelah selesai, ia berikan kepada tukang bubur itu, seraya berkata, "Hai tukang bubur, kopiah ini boleh dijual kepada Mantri Lokman namanya, karena ini kopiah pakaian mantri. Harganya 10 ringgit, niscaya akan dibeli oleh mantri itu." Tukang bubur pun terlalu suka mendengar perkataan orang gemuk itu, maka dibawanya pergi ke rumah Mantri Lokman. Setelah dilihat oleh mantri itu, ia pun bertanya harga kopiah itu. Maka kata tukang bubur itu, "Kopiah ini harganya 10 ringgit, tidak boleh kurang." Maka dilihatnya di dalam kopiah tersurat nama Raja Harun Al-Rasyid, terpenjara di dalam rumah tukang bubur itu. Dan perintah raja, "Nanti malam engkau bawa rakyat sekitar 400-500 orang, bawa ke rumah tukang bubur." Setelah selesai, maka lalu dibayarnya harga kopiah itu 10 ringgit. Tukang bubur itu pun menyembah kepada Mantri Lokman, lalu bermohon pulang kembali dengan sukacitanya mendapat uang 10 ringgit itu. Maka hari pun malam, Mantri Lokman menghimpunkan rakyatnya 500 orang beserta alat senjatanya. Setelah selesai berhimpun, Mantri Lokman pun berjalan diiringi rakyatnya itu menuju ke kampung tukang bubur. Setelah sampai, ia pun mengepung tukang bubur itu dengan rakyat yang 500 itu. Mantri Lokman pun mencari baginda. Setelah bertemu dengan baginda, mantri pun berdatang sembah. "Ya Paduka Raja, Patik sudah sedia membawa rakyat 500 orang, serta Patik sudah suruh kepung keliling kampung tukang bubur ini. Sekarang bagaimana titah Paduka Raja, Patik akan kerjakan." Maka sabda baginda, "Apalagi engkau tanya, melainkan bunuhlah sekalian orang kampung tukang bubur ini, karena pekerjaannya terlalu jahat." Setelah itu, Mantri Lokman pun memerintahkan untuk membunuh sekalian orang kampung tukang bubur itu, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Semuanya dibunuh oleh Mantri Lokman pada malam itu juga. Kira-kira 900 orang yang mati dibunuh oleh Mantri Lokman. Setelah habislah orang kampung tukang bubur itu, baginda pun kembali bersama mantri serta diiringi oleh sekalian rakyatnya. Setelah sampai, lalu masuk ke dalam istananya. Mantri Lokman pun kembali dengan pasukannya, masing-masing pulang ke tempatnya. Setelah Raja Harun Ar-Rasyid duduk, ia berpikir dalam hatinya, sungguh jahat perbuatan Abu Nawas yang demikian itu. Maka pada pagi harinya, Raja Harun Al-Rasyid pun memerintahkan untuk mencari Abu Nawas. Hamba raja pun menyembah,
Lalu pergilah mencari Abu Nawas. Setelah bertemu, kata hamba raja, "Tuan hamba dipanggil oleh yang dipertuan." Abu Nawas pun berjalan ke istana Baginda. Setelah sampai, Abu Nawas pun datang menghadap Raja Harun al-Rasyid dengan takzimnya, serta menyembah kepada Baginda. Raja Baginda pun sangat marahnya kepada Abu Nawas itu. Maka sabda Baginda, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau berbuat tipu daya seperti ini kepadaku? Sungguh perbuatanmu itu tidak pantas sedikit pun kepadaku. Maka sembah Abu Nawas. Mohonkan ampun beribu-ribu ampun ke bawah duli Paduka Raja. Jikalau ada kurnia Paduka Raja, Patik mohon izin menyampaikan sembah Patik ke bawah duli Paduka Raja. Maka sabda Raja Harun al-Rasyid, Baik, katakanlah, jikalau salah perkataanmu, niscaya kusuruh bunuh hari ini juga. Maka sembah Abu Nawas mengenai Paduka Raja. Patik membawa Paduka Raja ke rumah tukang bubur itu, supaya Paduka Raja melihat sendiri perihal pekerjaan hamba Paduka Raja, si tukang bubur itu. Jikalau Patik persembahkan kepada duli Paduka Raja perihal segala pekerjaan tukang bubur itu, masakkan duli Paduka Raja percaya kepada hamba Patik yang hina ini? Maka sebab itulah Patik membawa duli Paduka Raja, supaya Paduka Raja melihat sendiri, kerana pekerjaan hamba Paduka Raja itu dampaknya akan menimpa duli Paduka Raja di akhirat kelak, kerana itu pekerjaan yang salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah Patik tunjukkan pekerjaan hamba rakyat duli Paduka Raja. Dan lagi, bukan berarti duli Paduka Raja menjadi raja yang tidak tahu segala perbuatan hamba rakyat Paduka Raja. Dan setiap raja yang adil itu hendaklah mengetahui segala pekerjaan rakyatnya. Dan hendaklah raja yang adil itu antara 4-5 hari sekali pergi berjalan malam melihat hal ihwal hambanya yang baik dan yang jahat, supaya jangan jadi celaan bagi Paduka Raja di mata raja-raja negeri lain, dan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiada salah. Karena segala perbuatan hamba rakyat Paduka Raja yang salah itu, duli Paduka Raja jugalah yang menanggungnya kelak di akhirat. Maka Raja Harun al-Rasyid pun berpikir di dalam hatinya, betul juga kata Abu Nawas itu. Maka sabda Raja Harun al-Rasyid, Baiklah, kali ini engkau mendapatkan ampun. Jangan engkau berbuat lagi yang demikian itu. Maka Abu Nawas pun menyembah, bermohon kembali pulang ke rumahnya. Namun, Raja Harun al-Rasyid masih menyimpan kemarahan dan dendam di dalam hatinya kepada Abu Nawas. Sebisa-bisanya, hendak dicarikan jalan untuk membunuh Abu Nawas.